Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan mengenai struktur tiga dimensi dari protein. Untuk anggota kelompok dari 7B itu ada saya sendiri, Zikra Larita Putri dengan nomor BP 2010422014. Kemudian ada Jauhara Saniah dengan nomor BP 201042422020. Dan ada Mutia Safina Tunajah dengan nomor BP 2010422024. Baiklah, langsung saja untuk ID protein yang pertama itu ada protein 1 SMD. Langsung saja pada NCBI diubah menjadi protein. Kemudian di search nama ID proteinnya. Itu protein 1 SMD. Nah, dapat dilihat pada layar itu protein 1 SMD ini merupakan ID dari Human Salivary Amylase. Langsung saja diklik. Nah, pada bagian ini dapat dilihat struktur tiga dimensi dari protein 1 SMD. Kemudian pada bagian ini kita dapat mendownloadnya dengan format ASN 1CN3D. Langsung saja di-download. Setelah selesai di-download, dapat langsung dibuka. Kemudian akan diarahkan menuju aplikasi CN3D. Nah, dapat dilihat pada layar gambar struktur protein dari 1 SMD. Pada aplikasi ini, kita dapat mengubah style dari protein 1 SMD, yaitu dapat diklik pada style, kemudian rendering shortcuts, dapat dilihat pilihannya yaitu ada worms, tubes, wire, ball and stick, dan space fill. Ini bentuk dari worms, kemudian bentuk dari tubes ini seperti ini. Kemudian bentuk dari wire dapat dilihat pada layar. Kemudian ada bentuk ball and stick. Dan terakhir ada bentuk dari space fill. Baik. Kemudian untuk informasi lain mengenai protein 1 SMD ini dapat dilihat pada web protein data bank. Langsung saja diklik web PDB. Nah, pada bagian ini langsung saja diketik nama ID proteinnya yaitu 1 SMD. Dapat dilihat di layar protein 1 SMD-nya. Langsung saja diklik. Pada bagian ini berisi mengenai informasi-informasi mengenai protein 1 SMD ini. Protein 1 SMD ini merupakan ID dari Human Salivary Amylase. Kemudian dapat dilihat classification-nya yaitu hidrolase, O-glycosyl. Kemudian protein ini terdapat pada organisme yaitu Homo sapiens atau manusia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai protein 1 OIL. Di sini kita bisa mencari protein dari 1 oil. Bisa kita lihat di sini pada 1 oil ditemukan pada klasifikasinya yaitu hidrolase dan pada organismenya itu Buccoderia cepacia dan tidak terjadinya mutasi. Di sini kita bisa melihat makromolekul dari
protein 1 OIL. Dan di annotation kita juga bisa melihat protein 1 OIL-nya. Pada aplikasi Chimera, kita bisa mencari protein 1 IL dengan mengklik Fetch by ID. Kita klik 1 OIL. Ini adalah bentuk struktur 3 dimensi dari protein 1 OIL. Di sini kita bisa mengubah dengan mengetik dengan mengklik atoma bond, kita bisa mengubah struktur menjadi stick. Di sini kita bisa melihat perubahannya pada bagian ini. Pada ball stick bisa kita lihat perubahannya. Dan pada bagian wire kita bisa melihat struktur 3 dimensinya pada bagian ini. Kita bisa memberikan warna pada struktur 3 dimensi ini dengan memberikan warna merah, yellow atau green, dan seterusnya. Mungkin itu saja penggunaan dari aplikasi Chimera. Saya kembalikan. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melihat struktur protein dari 1 JDA yang pertama di aplikasi CN3D terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat struktur asli yang sudah kita download dari aplikasi NCBI. Di sini dapat kita lihat struktur sekelilingnya. Kemudian dapat juga kita ganti beberapa stylenya seperti tubes. Kemudian ada wire. Kemudian ada ball and stick. Kemudian dapat kita lihat juga perbandingan dari aplikasi Chimera. Di sini bisa kita klik Fetch by ID, yaitu ID proteinnya adalah 1 JDA. Kemudian kita search. Di sini kita dapat lihat perbedaan strukturnya antara aplikasi Chimera dan juga CN3D. Di sini dapat juga kita ubah strukturnya seperti ball and stick. Dapat kita lihat perbedaannya. Kemudian dapat kita lihat juga bentuk struktur dari wire. Di sini perbedaannya. Pada aplikasi Chimera juga dapat kita lihat seperti label namanya. Seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengganti warnanya. Seperti ini. Mungkin ini perbandingan antara aplikasi dari CN3D dan juga Chimera. Untuk keduanya yang membedakan adalah lebih lengkap pada aplikasi Chimera, namun di beberapa laptop itu aplikasi Chimera tidak mendukung. Bisa kita pilih saja antara CN3D atau aplikasi Chimera untuk melihat struktur dari protein secara 3D. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Mutia. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai struktur 3 dimensi dari beberapa protein. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.